Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Diartika, NIM 1830206108. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan mereview jurnal ICME 13 monogram tugas mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika. Langsung saja, artikel pertama, judul Pendidikan Matematika dan Ilmu Saraf. Penulis Ronald H. Graebner, Andreas Obersteiner, Bert De Smet, Stefan Vogel, Michael van Aster, Rosa Leikin, dan Hans Christoph Nord. Langsung pada bagian pendahuluan, kemukakan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membawa bersama ilmuwan saraf, psikolog, dan pendidikan matematika, dan untuk membahas peluang dan keterbatasan penelitian ilmu saraf pendidikan pada topik yang dipilih pendidikan matematika. Alasan penulis memilih masalah ini karena berulang kali dipertanyakan apakah bukti ilmiah saraf yang diperoleh telah implikasi untuk pendidikan, termasuk penelitian dan praktik, atau apakah hubungan antara ilmu saraf dan pendidikan adalah jembatan yang terlalu jauh. Sisi menarik yang layak diangkat yaitu pada pendidikan matematika dan ilmu saraf. Selanjutnya, peneliti tidak menggunakan landasan teori sebagai acuan penelitiannya karena menggunakan pernyataan singkat oleh masing-masing dari ketiga pemateri tentang pandangan mereka tentang bidang penelitian ilmu saraf pendidikan yang muncul. Tujuan adalah ilmuwan saraf bukanlah untuk memberikan saran langsung untuk praktik di kelas. Ilmu saraf mungkin membantu dalam lebih memahami roda gigi mekanisme nitip yang mendasari pemecahan masalah matematis. Letak originalitas penelitian ini untuk mencapai pemahaman yang lebih luas tentang mekanisme neurokognitifisme yang mendasari pembelajaran dan untuk mendukung pengembangan pembelajaran yang efektif. Masalah yang ingin dijawab Ogder ialah bagaimana pendidikan matematika dan ilmu saraf. Pada bagian isi, solusi yang dipakai oleh Ogder ialah karena peneliti menggunakan pernyataan singkat oleh masing-masing dari ketiga pemateri tentang pandangan mereka tentang bidang penelitian ilmu saraf pendidikan yang muncul. Jadi solusi akhir tentang potensi dan keterbatasan mengintegrasikan ilmu saraf ke dalam penelitian pendidikan matematika. Sementara tujuan ilmu saraf bukanlah untuk memberikan saran langsung untuk praktik di kelas. Ilmu saraf mungkin membantu dalam lebih memahami roda gigi mekanisme nitip yang mendasari pemecahan masalah matematis seperti presentasi di grup diskusi ini ditampilkan. Ogder mendesain eksperimen tersebut dengan melakukan diskusi sesi pernyataan singkat dari tiga pemateri tentang pandangan mereka tentang bidang penelitian ilmu saraf pendidikan yang muncul. Eksperimen itu berhasil. Letak kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah pada sesi pernyataan tersebut diikuti dengan diskusi awal dengan penonton argumen kontroversial dari sudut pandang yang berbeda dimunculkan.
Kelemahan artikel ini yaitu kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, kurangnya penjelasan pada bagian isi. Referensi yang digunakan peneliti sudah up to date karena hanya ada 2 referensi saja yang digunakan. Selanjutnya artikel kedua dengan judul Kreativitas AHA, Momen dan Pengajaran Penelitian. Penulis Hannes Stoffel dan Bronislaw Krasnoka. Pada bagian pendahuluan, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan kreativitas AHA, momen, dan pengajaran penelitian. Penelitian tidak menggunakan landasan teori. Letak originalitas penelitian ada 4 presentasi dari pendekatan berbeda untuk observasi dan analisis AHA, momen di dalam kelas. Masalah yang ingin dijawab oleh Oder ialah bagaimana kreativitas AHA, momen, dan pengajaran penelitian. Pada bagian isi, solusi yang dipakai oleh Oder ialah ada 4 presentasi dari pendekatan berbeda untuk observasi dan analisis AHA, momen di dalam kelas. Yang pertama, Krasnoka mempresentasikan teori dissociation dan memperdebatkan dualitas efektif kognitif sebagai komponen esensial dari fenomena. Selanjutnya, Lin Jedah mempresentasikan sudut pandang yang dikembangkan atas dasar pandangan disertasi dan penelitian. Selanjutnya mengusulkan proses linier berdasarkan teori 4 tahap Wallace, Poincare, Hadamard. Selanjutnya Stoffel mempresentasikan penelitiannya dari kursus pengkodean dan kriptografi menunjukkan pada 2 kondisi kejadian yang berbeda dan pandangan terkait siswa tentang kreativitas. Dan Flatnik mempresentasikan analisis diperluas dari disertainya yang mendokumentasikan AHA, momen yang sehubungan dengan masalah membagi pizza menjadi jumlah potongan maksimal dengan jumlah potongan tertentu. Oder mendesain eksperimen tersebut dengan melakukan 4 presentasi dari pendekatan berbeda untuk observasi dan analisis AHA, momen di dalam kelas. Eksperimen tersebut tidak berhasil karena ada sekitar 15 pertanyaan dari peserta, meski komposisi mereka ada berubah antara sesi pertama dan sesi kedua. Letak kontribusi terbesar penelitian ini adalah pada sesi 1 dan 2, ada 4 presentasi dari pendekatan berbeda untuk observasi dan analisis AHA, momen di dalam kelas. Kelemahan artikel ini yaitu tidak adanya referensi yang dicantumkan pada artikel sehingga kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, kurangnya penjelasan pada bagian isi, dan penelitian tidak menjawab 15 pertanyaan peserta. Selanjutnya artikel ketiga dengan judul Pergeseran isi dalam prototypical, tugas yang digunakan dalam reformasi pendidikan dan pengaruh mereka pada penelitian guru program. Penulis Kurt Voss, Christian Kraller, dan Simon Frank. Pada bagian pendahuluan, tujuan dari penelitian artikel ini adalah untuk menunjukkan pentingnya pembelajaran berbasis tugas di sekolah dalam memperoleh pengetahuan umum dan khusus tentang dunia kita. Dengan berfokus pada ini, kita harus menghadapi perubahan signifikan dalam filosofi pengajaran berbasis tugas matematika. Pengajaran berbasis operasi tradisional semakin diganti dengan pendekatan lain, terutama metode yang menekan aspek prototypical
Jadi kegiatan seperti ini mentransfer, menafsir, dan menalar telah memperoleh banyak manfaat kepentingan yang lebih tinggi di kelas matematika. Alasan penulis memilih masa ini, salah satu ide mendasari loka karya ini adalah untuk memfokuskan peserta memperhatikan parameter penting ini dalam reformasi pendidikan nasional yang sedang berlangsung di sistem sekolah Australia. Landasan teori yang digunakan oleh peneliti, studi kualitatif yang berfokus tentang perkembangan gaya mengajar di sekolah menengah Australia selama 40 tahun, pergeseran ke pendekatan mengajar prototipe dilakukan setidaknya dalam 2 tahun secara khusus. Guru muda dan guru dengan pendidik menyeluruh di didaktik khusus mata pelajaran memperkenalkan pemahaman baru dalam pembelajaran matematika yang melampaui pendekatan analisis dan algoritmik tradisional. Transfer antar prestasi, penalaran, dan lain-lain. Lebih jauh, teknologi baru telah ditawarkan secara lengkap. Kemungkinan baru dalam menangani prinsip dasar tugas dari didaktis sudut pandang, peran pendekatan genetik dalam keanekaragamannya, konsep ide fundamental atau universal, dan pendekatan multimedia mengubah fundamen menghitung. Letak originalitas penelitian ini adalah ide yang mendasari loka karya ini adalah untuk memfokuskan peserta memperhatikan parameter penting ini adalah reformasi pendidikan nasional yang sedang berlangsung di sistem sekolah Australia. Masalah yang ingin dijawab Oder ialah bagaimana menguraikan observasi tentang perkembangan gaya mengajar di sekolah menengah Australia selama 40 tahun. Pada bagian isi, solusi yang dipakai oleh Oder ialah pergeseran ke pendekatan pengajaran prototipe dilakukan setidaknya dalam 2 tahun. Secara khusus, guru muda dan guru dengan pendidikan menyeluruh di taktik khusus mata pelajaran memperkenalkan pemahaman baru dalam pembelajaran matematika yang melampaui pendekatan analitis dan algoritmik tradisional, transfer antar prestasi, penalaran, dan lain-lain. Lebih jauh, teknologi baru telah ditawarkan secara lengkap. Kemungkinan baru dalam penanganan prinsip dasar tugas dari didaktis sudut pandang, peran pendekatan genetik dalam keanekaragamannya, konsep ide fundamental atau universal, dan pendekatan multimedia mengubah fundamental menghitung. Oder mendesain eksperimen tersebut dengan cara observasi, menyajikan studi kualitatif yang berfokus tentang perkembangan yang mengajar di sekolah menengah Australia. Eksperimen berhasil. Letak kontribusi terbesar penelitian ini adalah pada penguraian observasi, menyajikan studi kualitatif yang berfokus tentang perkembangan gaya mengajar di sekolah menengah Australia selama 40 tahun. Kelemahannya pada artikel ini yaitu tidak adanya referensi yang dicantumkan pada artikel sehingga kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, kurangnya penjelasan pada bagian isi serta penyajian kurang jelas. Lanjut artikel yang terakhir dengan judul Pembuatan kartu sebagai bahan ajar untuk gambar spesial. Penulis Kazumi Yamada dan Takaki Kihara. Pada bagian pendahuluan, tujuan dari artikel ini adalah untuk menghadirkan bentuk 3 dimensi dan gerakan dinamis saat guru mengajar tokoh spesial. Penelitian tidak menggunakan landasan teori.
Letak originalitas penelitian ini adalah saat membuat kartu 3 dimensi dilengkapi dengan trial and error, membuat rencana cut-in flanel, dan membuka dan menutup kartu berkali-kali. Dalam proses ini, instruksi yang menghubungkan figur-figur bidang dan angka spesial tersebut. Secara khusus, kartu pop-up yang disebut arsitek origami efektif sebagai bahan ajar dari hal ini. Saat Anda membuka kartu itu dilipat menjadi 2 hingga 90 derajat. Objek spesial 3 dimensi muncul. Masalah yang ingin dijawab order ialah bagaimana pembuatan kartu sebagai bahan ajar untuk gambar spesial. Pada bagian isi, solusi yang dipakai oleh order ialah kartu 3 dimensi dilengkapi dengan trial and error, membuat rencana cut-in flanel kartu, dan membuka dan menutup kartu berkali-kali. Dalam proses ini, instruksi yang menghubungkan figur-figur bidang dan angka spesial tercapai. Secara khusus, kartu pop-up yang disebut arsitektur origami efektif sebagai bahan ajar dari hal ini. Saat Anda membuka kartu ini dilipat menjadi 2 hingga 90 derajat. Objek spesial 3 dimensi muncul. Saat Anda melipat kartu ini dikembalikan ke keadaan semula. Order mendesain eksperimen tersebut dengan menggunakan pembuatan kartu pop-up sebagai bahan ajar. Pembuatan kartu merangsang keingintahuan intelektual siswa, dan jadinya mereka bersemangat dan tertarik untuk memecahkan masalah. Jadi kartu pop-up menarik bahan ajar. Eksperimen berhasil. Letak kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah saat siswa dapat mengamati gerak spesial karya terlebih dahulu dan memahami bahwa karya 3 dimensi dapat dibuat dari kartu dengan membuka dan menutup berulang kali. Mereka ingin membuat kartu pop-up yang asli. Mereka akan mempertimbangkan bagaimana menulis rencana pada kartu datar sambil membayangkan keadaan sebuah kartu saat membuka dan menutupnya. Mereka akan menyimpulkan bagaimana sebuah garis pada sebuah bidang berubah menjadi tepi yang kokoh karena mungkin datang untuk mengamati pembukaan dan penutupan kartu dari depan, lalu lihat dari berbagai arah dan amati. Secara khusus, mereka akan melakukan perhatikan bahwa penting mereka mengamati keadaan transformasi file bagian kartu dari samping. Mereka bisa belajar memahami tampilan proyek melalui aktivitas ini. Kelemahan pada artikel ini yaitu tidak adanya referensi yang dicantumkan pada artikel, sehingga kurangnya sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, kurangnya penjelasan pada bagian isi, serta penyajian kurang jelas. Itu saja penjelasan review dari saya. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.